lagi di Assalamualaikum Bunda. Tadi kan udah ada tuh pertanyaannya, gimana sih peran suami dalam Islam dalam membantu mengurus anak ya? Iya. Saya banget ini sebenarnya. Jawab yang tadi berarti ya? Jawab yang tadi, silakan Bunda. Baik. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Iya. Mana suaranya? Bun. Bunda. Jangan-jangan lagi mikirin tadi nih Bang Melki nih. Ya. Alhamdulillah ini wajahnya semuanya cerah semuanya. Dan mau tanya anaknya di mana? Di rumah. Tuh berarti yang jagain siapa Bang Melki? Yang jagain siapa? Nah, oh ya ada yang sekolah, ada yang lagi belajar. Tapi kalau yang masih kecil, ini biasanya siapa yang jagain? Ada juga nih peranan ayah. Iya, benar. Berarti peranan ayah juga harus ada dalam membantu rumah tangga, ngurusin urusan istri, juga jaga anak. Ini kalau seorang suami akhirnya hanya memikirkan diri sendiri, alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua kita yang ngurusin, betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini curhat semua ini. Iya, ragu-ragu ya Ini jawabnya. subhanallah, wanita seorang ibu itu subhanallah hebat. Kadang-kadang Bang Melki ini harus sensitif nih seorang ayah. Karena terkadang di rumah satu kesempatan seorang ibu gendong anak. Kemudian sebelah kiri goreng tempe. Masak. Kemudian aduh kulkas belum ditutup. Pakai apa? Kaki dong, subhanallah. Kenapa? Itulah yang makanya tadi sampaikan. Alhamdulillah oleh Bunda Liza. Bahwa yang namanya rumah tangga saling. Ketika suami lagi lelah di luar. Kemudian ayo perannya seorang istri jaga rumah. Kemudian ketika sekiranya nih bunda-bunda semua yang ada di rumah. Lagi dalam keadaan sangat lelah. Juga ayahanda yang di luar sana, ayah-ayah di luar sana juga jangan. Capek udah cari nafkah, capek udah cari uang. Akhirnya diem di rumah nonton TV, begitu apa enggak? Oh enggak, ternyata Masya Allah loh ini loh. Iya ternyata Bu, Masya Allah saya loh. begitu saya. Iya, nggak apa-apa curhat aja. Alhamdulillah pertanyaan tadi adalah mewakili mungkin dari berbagai macam ibunda di luar sana. Artinya apa? Ketika peranan seorang ibu ngurusin anak bagaimana? Peran seorang ayah. Nah ini nih yang harus diperhatikan. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah itu ada percakapan seorang ayah kepada anaknya. Pertama Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga dicantumkan dalam surat Luqman. Subhanallah bahwasannya kalimat-kalimat percakapan seorang ayah kepada anak itu lebih banyak daripada kalimat percakapan seorang ibu kepada anak. Berarti peranan seorang ayah juga harus dalam mendidik, dalam membesarkan dan juga terlibat dalam pendidikan anak. Memang sih udah cari nafkah Bang Melki tadi ya. Iya. Tapi tentu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki memang kedudukannya itu di atas perempuan. Tapi ketika seorang ayah sudah pulang ke rumah, alangkah indahnya kalau bisa membantu seorang istri dalam mengurus anak, dalam mendidik anak. Dan yang paling utama seorang ayah nih, jangan lupa juga menjadi uswah, menjadi contoh untuk anak-anaknya gitu Bang Melki. Jadi jangan lepas Tanggung jawab. Namanya rumah tangga harus saling mengisi, saling membantu. Wah, terima kasih Bunda Nada. Sama. Jadi udah jelas ya? Jelas banget. Udah jelas ya Bun ya? Jelas, Alhamdulillah. Senyum-senyum nih karena ternyata pulang-pulang kayaknya harus ngomong nih sama suami. Kayaknya langsung suaminya dikasih penggorengan. Masak tadi Bang. Dikasih sapu, tapi nyapunya langsung. Jadi tukeran dong kerjanya nih. Bunda. Iya. Ada yang mau nanya lagi gak nih? Bunda-bunda di studio atau pemain band kita? Ada yang mau nanya? Boleh loh. Aku mau nanya dong Bun. Boleh. Baper nih. Baper, ya yuk. Dari Majlis Taklim mana? Arohim. Oh Ar-Rahim. Oh Majlis Taklim. Ini jomblo nih ya? Ini jomblo? Punya dong. Oh, udah punya. Alhamdulillah. Ini jangan-jangan mewakili kaum bapak-bapak nih pertanyaannya nih. Boleh, apa Bun mau pertanyaan? nanya dong. Kalau istri kerja, terus suami di rumah yang mengurus anak, menurut Bunda gimana ya? Kalau istri kerja, jadi suami yang Suami. jadi... Ih, di tetangga saya juga ada tuh Bunda. Gitu. Iya, tapi dia suka diledek-ledekin. Ih, bapak rumah tangga tuh. Gitu. Masya Allah. Karena kan zaman pandemi nih terus terang yang nyari kerja tuh agak susah nih.
Jadi kebetulan istrinya dapat kerja, suaminya di rumah dan suaminya betah sekarang di rumah mulu. Oh, asik ya. Gak kerja-kerja. Gimana tuh? Nanti aja kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Nah, Bunda, sudah jelas kan seperti yang disampaikan oleh Bunda Nada dan Bunda Lisa bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua. Peran yang seimbang antara bunda dan ayah dalam mendidik anak sangat penting dalam membentuk mental, kepribadian dan perilaku mereka ke depannya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah Bunda, berikut ada sejumlah tugas serta peran orang tua dalam mendidik anak sesuai kaidah Islam. Pertama, perdengarkan dan ajarkan anak untuk membaca ayat suci Al-Quran. Mendengarkan ayat Al-Quran bahkan dianjurkan sejak bayi dalam kandungan Bunda, dengan tujuan agar anak familiar dengan ayat Al-Quran dan mudah dalam mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Kedua, ajarkan dasar-dasar agama Islam untuk menumbuhkan keimanan dalam diri anak agar ia tumbuh menjadi pribadi yang teguh memegang ajaran Islam. Salah satunya dengan mulai mengajarkan beribadah agar terbiasa dan menjadikan ibadah tersebut sebagai kewajiban dan kebutuhannya. Selanjutnya, ajarkan adab dan akhlak. Bunda, keluarga adalah sekolah pertama bagi anak dalam memperoleh ilmu, terutama akhlak dan adab yang menjadi pondasi anak dalam berinteraksi di lingkungannya kelak. Salah satu sifat yang bisa Bunda tanamkan dalam diri anak adalah jiwa kepemimpinan. Bunda, setiap anak harus diajarkan menjadi pemimpin dengan mengajarkan sifat adil, tegas dan mandiri sesuai kemampuannya. Hal ini secara tak langsung akan membangun rasa tanggung jawab dalam diri anak-anak kita atas semua perbuatan mereka. Terakhir, tanamkan rasa syukur atas karunia Allah dalam diri anak sedari dini, seperti mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih. Nah Bunda, itulah beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anak menurut ajaran Islam. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang dapat mendidik anak kita dengan baik ya Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan